Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mudahkan lagi kita bersama untuk belajar ya. Insya Allah kita akan lanjutkan persiapan kita untuk menyongsong tes CPNS ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi kakak-kakak, abang-abang sekalian. Baik ya, kita masih masuk ke satu tipe soal, yaitu membandingkan ya, membandingkan antara X dan Y. Nah, di sini misalnya ya, 72 kilometer per jam dinyatakan sebagai X, sementara 10 meter per detik atau per second dinyatakan sebagai nilai Y. Nah, tentu saja di sini untuk membandingkan kedua hal, ya, yang jelas syaratnya ada syarat agar kita bisa membandingkan. Untuk bisa membandingkan keduanya, maka kita akan memilih ya sesuatu yang bisa dibandingkan yang memiliki satuan yang sama ya. Satuannya harus sama. Jadi satuannya harus sama. Nah, untuk hafalan, nah ini perlu hafalan sedikit ya. Untuk hafalan 1 meter per second itu setara dengan 36 kilometer per jam. Maaf ya, tepatnya 1 meter per detik setara dengan 3,6 kilometer per jam. Artinya 10 meter per second itu setara dengan 36 kilometer per jam. Nah, ini dihafal saja ya. Ini tolong dihafal. Dihafal karena ini akan sangat memudahkan. Jadi 1 meter per detik setara dengan 3,6 kilometer per jam. Sementara 10 meter per second setara dengan 36 kilometer per jam. Nah, kalau sudah dihafal, sudah punya hafalan, ya, sudah dihafal, langsung saja ya. Kalau kita mau membandingkan, ya harus yang setara, artinya satuannya sama. Maka 10 meter per second itu bisa diubah juga menjadi sesuai dengan hafalan kita ya 36 kilometer per jam. Maka tentu 72 lebih besar daripada 36. Maka jawabannya X lebih besar daripada Y. Atau jika kita mau konversi dia ke dalam meter per detik, maka 72 kilometer per jam itu setara dengan 20 meter per second. Kenapa? Karena 36 adalah setengah dari 72. Kalau 36 kilometer per jam itu 10 meter per detik, maka 72 kilometer per jam itu setara dengan 20 meter per second. Nah, muncul pertanyaan mungkin ya. Kalau dihafal kan bagus ya. Bagaimana sekiranya kalau seandainya kami ingin buktikan kenapa 1 meter per detik itu setara dengan 3,6 kilometer per jam. Ini hanya ya penyederhanaan dari konversi saja. Misalnya begini. Nah ya, kalau kita mau buat misalnya 1 meter per second, tentu saja kalau kita konversi meter ke kilometer, maka 1 meter sama dengan 10 pangkat negatif 3 kilometer. Karena 1 kilometer 1000 meter, maka sebaliknya 1 meter 10 pangkat min 3 kilometer. Begitu juga 1 detik. Perhatikan ya, 1 detik. Kalau 1 jam sama dengan 3600 detik, maka 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Maka ini bisa dibalik ya. 3600-nya naik ke atas, 3600 ya. 10 pangkat min 3 dipindahkan ke bawah jadi plus. 10 pangkat 3 satuannya sudah kilometer per jam. Nolnya dicoret 2 ya. Maka sisanya menjadi 36/10 kilometer per jam. Nah,
Nilai inilah yang kemudian kita jadikan sebagai bahan hafalan kita, dihafal ya. 1 meter per detik setara dengan 3,6, hasil bagi 36 bagi 10, 3,6 kilometer per jam. Nah, jadi saya berharap ya untuk kemudahan, ada hal-hal yang sifatnya bisa dihafal saja ya. Salah satunya 1 meter per detik setara dengan 3,6 kilometer per jam. Maka maknanya 10 meter per detik sebagaimana yang tercantum di soal itu setara dengan 36 kilometer per jam. Nah, ini bisa membantu ya untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin Kak Yulia atau Kak Hayatun? Silahkan kalau tidak jelas ditanyakan ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi tolong dihafal ya. 1 meter per detik sama dengan berapa? 3,6 kilometer per jam ya. 3,6 kilometer per jam. Oke ya, baik. Mungkin ini sebagai permulaan kita ya. Kita lanjutkan nomor 2 sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lewat. Baik ya, sekarang kita akan bahas nomor 3. Nah ini ya, ini juga hati-hati. Selisih suhu di padang pasir dari 100 derajat Celcius dengan selisih suhu di kutub utara min 40 derajat Celcius. Tolong diingat, ada beda antara mengurangi 100 kurang 40, ya. Selisih itu kurang, 100 kurang 40 dengan 100 yang dikurang min 40. Bahasa selisih dalam matematika, selisih maknanya operasi hitung yang dipakai adalah kurang. 100 kurang 40 hasilnya 60. Iya, tapi kalau 100 kurang min 40 justru hasilnya menjadi 100 tambah 40 yang nilainya 140 karena min kali min plus. Nah, untuk kasus kita ya, suhu di padang pasir 100 derajat Celcius, sedangkan di kutub min 40. Maka kalau ditanya selisihnya bukan bentuk 100 kurang 40, bukan. Tapi yang benar 100 kurang min 40. Jadi selisih suhunya 140 derajat. Dan tentu 140 derajat itu lebih besar daripada 60 derajat Celcius. Itu hati-hati ya. Nah, saya rasa ini bukan perkara yang berat ya. Ini hanya operasi hitung saja, memperhatikan tanda ya. Memperhatikan tanda. Mengurangi dengan bilangan bulat positif berbeda nilainya dengan mengurangi dengan bilangan bulat yang negatif. Justru pengurangan dengan bilangan bulat yang negatif itu maknanya ditambah. Ya, maknanya ditambah. Jadi 5 kurang 2 itu tidak sama dengan 5 yang dikurang min 2. Karena kalau 5 kurang 2 nilainya 3, justru 5 kurang min 2 nilainya 7. Tidak sama nilainya mengurangi dengan bilangan bulat dan mengurangi dengan bilangan bulat yang positif dengan yang bilangan bulat yang negatif. Nah ini mungkin tentu ya abang-abang sekalian sudah sangat memahaminya ya. Jadi saya hanya ingin mengulangi dan mengingatkan kembali ya. Baik, mungkin coba saya cari soal yang lebih menantang ya. Nah, soal nomor 4 ya. Bang Hendra, boleh dibacakan soalnya, Bang Hendra, silakan Bang. Eh, X adalah banyak cara duduk Mhm. 6 orang di meja bundar. Ya, Y sama dengan 36. ya. Nah, sekarang untuk banyak cara duduk ya, banyak cara duduk secara umum rumusnya menggunakan tanda faktorial, n faktorial. Maknanya ya, mudah-mudahan ini masih teringat lah bekas-bekas dulu ketika belajar di SMA dulu ya. 5 faktorial adalah perkalian 5 bilangan asli dengan bilangan terbesar adalah 5, kemudian 4,
3, 2, dan 1. Jadi kalau 5 faktorial berarti 5 yang terbesar. 5, 4, 3, 2, 1. Maka kalau 10 faktorial, maka maknanya di 10 kali 9 berturutan sampai akhirnya dikalikan dengan bilangan 1 sebagai bilangan terkecil. Itu makna faktorialnya. Nah, untuk meja bundar, maka di sini ya ada kata kuncinya di mana untuk meja bundar itu tidak ada ujung dan pangkalnya. Ya, dia tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Sehingga satu bagian harus dikorbankan, sebagai bagian yang menjadi ujung. Sehingga kita bisa menentukan hitungannya sebagai pangkal dan ujung. Jadi kalau jumlahnya semuanya ada 4, maka satu bagian dikorbankan, maka hitungannya tinggal 3. Maka bukan 4 faktorial, maka banyak kejadiannya menjadi 3 faktorial dari 4 yang dikurangi 1 faktorial. Satu bagian dikorbankan sebagai ujungnya. Nah, begitu juga dengan banyak cara 6 orang duduk di meja bundar. Maka dari 6 ini korbankan 1 sebagai titik pangkal memulainya, maka hitungannya menjadi 6 kurang 1. 6 kurang 1 faktorial setara dengan 5 faktorial. Maka secara hitungan 5 faktorial menjadi apa tadi? 5 faktorial 5 kali 120, Ustaz. 4 kali 3 3 kali kali 2 kali 2 1. kali 1. Kalau dibandingkan dengan 36, nah 36, 36 ini kan cuma 6 kali 6. Kalau hanya membandingkan siapa besar, maka kadang-kadang kita nggak perlu tahu nilainya, Bang. Contoh misalnya, perhatikan. Membandingkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu cukup ya. Bukankah 6? 3 kali 2, 6. Itu sama dengan 6, salah satu 6 yang di atas. Betul? Betul. Ya, maka tinggal 5 kali 4 dengan 6. Besar mana? 5 kali 4 dengan 6 saja. Besar mana? Besar 5 kali 4. Ya, besar 5 kali 4. Jadi kalau mau menentukan mana yang besar, kita nggak butuh menghitung ya. Jadi boleh dengan cara membandingkan saja. Misalnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dengan 6 kali 6. 3 kali 2, 6. Coret gitu ya. Sisanya 5 kali 4 tentu lebih besar daripada 6 saja. Maka jawabannya sama ya masih ya. X lebih besar daripada Y. Ya. X-nya lebih besar daripada Y. Jadi kalau mau dihitung seperti yang dikatakan Bang Hendra tadi ya, 5 faktorial nilainya 120 tentu ya, 120 jauh lebih besar dibandingkan dengan 36. Maka jawabannya X besar dari Y. Jadi kalau bentuk mejanya bundar, maka satu titik dikorbankan untuk menentukan pangkal dan ujungnya. Berarti kalau jumlahnya 6, maka perhitungannya menjadi 5 faktorial. Kalau misalnya orangnya 4, maka dikurangi 1 jadi 3 faktorial. Jadi kalau bentuknya meja bundar, tidak ada ujung dan pangkalnya, maka kita matikan satu titik supaya kemudian itu bisa dijadikan titik pangkalnya. Ya, supaya bisa dijadikan titik pangkalnya. Kira-kira paham? Paham, Ustaz? Paham ya? Ini ada guru kita ada bersama nih ya. Ada Pak Putra Aprullah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Sama luar biasa. Iya, beliau ini sangat intens dalam kebaikan ini ya. Dari mana Ustaz? Oke, lanjut Ustaz, lanjut. Masya Ya. Allah. eh Ya ini cuma berulang saja ya. Baik, soal berikutnya nomor 7. Ya, nomor 7 ya. Nomor 7, lama perjalanan dari pukul 19.47 WIB ya, waktu Indonesia bagian barat
menuju jam 23 lebih 5 menit juga waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, di sini kita akan membandingkan besarnya dengan 3,3 jam. Nah, ya. Dengan catatan, tentu kita paham 1 jam itu setara dengan 60 menit. Berarti tambahan 3,3 jam, maka 3 jam yang ditambah dengan 0,3 jam dikali 60, karena 1 jam 60 menit ya, maka tambahannya 18 menit. Maka nilai Y Ya. ini setara dengan 3 jam, ya, 3 jam lebih 18 menit. 3 jam lebih 18 menit. Nah, sekarang hitungannya menjadi sederhana. 23 dikurang 19. Tentu lama perjalanan itu bisa dihitung dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. 23 dikurangi 19, maka hasilnya 4 4. jam. Ya, 4 jam. 4 jam lebih 5 menit dikurangi 47 menit. Supaya tidak salah, perhatikan ya, supaya nggak salah, 47 menit itu bisa disederhanakan terlebih dahulu menjadi 1 jam kurang 60 kurang 47 berapa? 60 kurang 47? 13. 13. Ini supaya aman. Jadi 47 menit itu setara dengan 1 jam kurang 13 menit. Maka secara hitungannya 4 jam 5 menit dikurang 1 jam kurang 13 menit. Maka 4 jam kurang 1 jam 3 jam. Nah, kembali kayak tadi. Ingat, hati-hati ya. Min kali min jadi plus. Maka 5 tambah 13 jadi 18. Maka 05 dikurang min 13 menjadi 18. Maka perjalanannya 3 jam 18 menit. Setara dengan 3,3 jam. Maka untuk kasus ini, lama perjalanan dari pukul 19.47 WIB sampai 23 lebih 5 WIB itu sama dengan perjalanan 3,3 jam. Ya, 3,3 jam. Dan di sini hati-hati ya, hati-hati. Tidak selalu, perhatikan, 0,3 itu setara dengan sepertiga. Karena yang setara dengan sepertiga itu tepatnya 0,3333 dan seterusnya. Jadi 0,3 bukan sepertiga, karena sepertiga itu 0,3333. Itu hati-hati. Karena untuk jam, kalau sepertiga gampang ya, sepertiga jam itu setara dengan 20 menit. Maka 0,3 itu kurang sedikit dari 20 menit. Makanya hitungannya 18. Tapi bukan 20. Ya, terkadang kita bisa mudahkan, tapi untuk kasus yang lebih detail, nilainya lebih khusus detail, seperti kasus ini, ya. Kalau kita ubah jadi 3 jam 20 menit, maka lebih besar daripada 3 jam 18 menit. Ya, karena memang kebutuhannya detail, ya detail, maka untuk kasus ini tidak boleh menyamakan 0,3 sebagai sepertiga. Ya, tidak untuk disamakan karena ada selisih 2 menit. 0,3 jam 18 menit, sementara sepertiga jam 20 menit. Karena nanti akan menentukan tanda persamaannya, apakah sama atau tidak sama, ya atau tidak sama. Maka untuk kasus ini jawabannya C. Lama perjalanan X-nya 3 jam 18 menit, 3,3 jam pun 3 jam 18 menit. Paham ya? Saya menunggu ini ya, kalau seandainya ada soal yang mau dibahas, dipersilahkan untuk dikirimkan pada kami ya, supaya kita bahas. Ini saya masih memanfaatkan kiriman soal dari adik kami ya, dari Muliakan. Beliau sangat intens dalam mengikuti perkembangan soal-soal CPNS ya.
Saya minta ke beliau untuk berbagi soal FR dan ini yang saya dapatkan dari adik kami muliakan itu ya. Tapi kalau masih ada soal yang mau dibahas dari adik-adik sekalian, silahkan dikirimkan ke kami ya untuk kita bisa diskusikan bersama. Baik ya, berikutnya. Nah, ini ya. Apin, boleh baca soalnya, silakan. Silakan. Jika X kali Y kurang dari 0 dan Y kurang dari X Ya, dengan X dan Y adalah bilangan bulat, maka ya. Baik ya, ini juga ada soal ya. Dalam matematika itu kadang-kadang ada aturan-aturan ya. Yang pertama yang mungkin nanti bisa menjadi hal yang diingat ya, jangan sampai terkecoh. Kalau besar dari nol itu maknanya positif. Sesuatu yang dikatakan lebih dari nol, maka nilainya positif. Maka sebaliknya, sesuatu yang kurang dari nol, maka maknanya bernilai negatif. Dengan catatan, ya, perkalian yang mendapatkan nilai positif itu bisa berasal dari plus kali plus atau bisa didapatkan dari min kali min. Plus kali plus sejenis jadi plus, min kali min sejenis juga jadi plus. Jadi perkalian yang menghasilkan nilai positif bisa berasal dari perkalian dua bilangan positif atau dari dua bilangan yang kedua-duanya negatif. Sebaliknya ya, untuk perkalian yang nilainya negatif kurang dari nol, maka perkalian ini ya didapatkan dari perkalian min yang dikalikan plus. Min yang dikalikan plus dengan catatan, kok plus jadi kali ya? Min dikali plus. Dengan catatan, karena plus itu maknanya lebih dari nol dan min adalah maknanya kurang dari nol, maka maknanya dipastikan sesuatu yang positif harus lebih besar daripada yang negatif. Nah, sebagaimana yang dibacakan tadi ya, nah, sudah menjadi hal yang memudahkan kita. Ketika X kali Y, nah, X kali Y hasilnya negatif. Kenapa negatif? Karena kurang dari nol. Maka ya salah satu dari X dan Y harus berbeda tanda. Kalau X-nya positif, maka Y-nya negatif atau sebaliknya. Kalau X-nya yang negatif, maka giliran Y yang bernilai positif. Dengan catatan, yang besar yang positif, yang kecil yang negatif. Maka dari keterangan Y lebih kecil daripada X ini, maknanya X-nya yang bernilai positif, maka Y-nya bernilai negatif. Kesimpulannya positif kali negatif, hasilnya negatif, dan itu kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan jelas ya, X-nya positif dan Y-nya negatif. Maka tidak selamanya jumlah lebih besar daripada kurang. Nggak selamanya. Kasus ini ya, karena X tambah Y, ya, karena Y bernilai negatif. Contohnya misalnya, X-nya 6, Y-nya min 2. Ya, X-nya 6, Y-nya min 2. Kalau dikali 6 kali min 2 hasilnya minus 12. Dan itu kecil daripada 0. Maka jelas sekali min 2 lebih kecil daripada 6. Maka justru untuk penjumlahannya 6 tambah negatif 2 hasilnya 4. Untuk pengurangannya sebagaimana yang tadi hati-hati 6 dikurangi minus 2 justru menjadi 8. Untuk kasus Y yang bernilai negatif bukan positif, perhatikan ya, bukan positif, justru X kurang Y, ya,
justru X kurang Y lebih besar daripada X tambah Y ketika Y-nya negatif. Maka untuk konsekuensi soal ini, maka nilai Y besar itu lebih besar daripada X besar. Maka jawabannya B. Jadi tidak selamanya yang ditambah itu lebih besar daripada yang dikurang. Akan bernilai benar jika faktor penjumlahannya dengan bilangan positif. Tapi kalau dengan bilangan negatif, justru pengurangannya lebih besar daripada penjumlahannya. Hati-hati ya. Jadi biasanya soal tes CPNS itu mudah tapi tidak murahan ya. Mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Artinya memang soalnya mudah. Hanya saja kemudahannya itu biasanya ya mengandung jebakan-jebakan yang sifatnya prinsip, ya, sifatnya konsep. Seperti yang kita temukan ini ya. Mengurangi dengan bilangan positif, hasilnya lebih kecil jika dibandingkan dengan mengurangi dengan bilangan yang positif, yang negatif. Jadi ya, misalnya X dikurang bilangan positif 6 dipastikan itu lebih kecil dibandingkan X yang dikurangi dengan bilangan negatif. Karena konsekuensinya min kali min justru menjadi plus. Ya, mengurangi dengan bilangan negatif lebih besar dibandingkan jika menguranginya dengan bilangan positif. Ini mungkin patut diperhatikan ya. Jangan sampai nanti kita silap dalam perkara-perkara yang sederhana ini ya. Baik, kita coba lanjut. Nah, seperti nomor 9 ini. Yang nomor 9. Nomor 9. Nah, ini juga nanti tidak perlu dihitung ya. Boleh tolong dibacakan salah satu, siapa yang membacakan? Mungkin Ashraf ya. Silakan Bang Ashraf. Ustaz. Pak. Nomor 9, Ya. X besar 1/23 dikurang 1/29. Hmm. Y besar 1/25 dikurang 1/27. Baik ya. Untuk soal seperti ini ya, kita tidak perlu menghitungnya ya. Ada beberapa kaidah penting yang bisa kita gunakan. Yang pertama, untuk pecahan ya, sifat untuk pecahan. Pada bentuk pembilang yang sama, satu, pembilangnya satu ya, maka kita lihat penyebutnya. Semakin kecil penyebutnya, misalnya 5 dibandingkan dengan 7 misalnya, 5 dengan 7, semakin kecil penyebutnya, maka justru nilainya semakin besar. Semakin kecil penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Maka 1/5 lebih besar daripada 1/7. 1/7 lebih besar daripada 1/9. Sementara 1/5 lebih kecil daripada 1/3. Kenapa demikian? Karena di antara keempat penyebut ini, 3 adalah penyebut yang paling kecil, maka nilainya paling besar. Tentu 1/3 ya, lebih besar daripada 1/5, lebih besar daripada 1/7, lebih besar daripada 1/9. Artinya kalau kita melihat penyebut paling kecil, justru nilainya paling besar. Ya, justru nilainya paling besar. Itu catatan pertama. Nah, catatan kedua tetap berlaku umum ya. Adik-adik sekalian berlaku umum, misalnya seperti bilangan bulat biasa ya. 1 lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 3, 3 lebih kecil daripada 6 misalnya. Maka selisih terbesar, nah konsekuensinya ya, selisih terbesar tentu saja menggunakan bilangan paling besar 6 yang dikurangi bilangan paling kecil 1. Itu selisih terbesar. Ya. Selisih terbesar adalah selisih antara bagian yang paling besar dikurangi bagian yang paling kecil. Maka perhatikan penyebut-penyebut untuk soal ini ya.
Ada 1/23, ada 1/29, ada 1/25, dan ada 1/27. Kalau kita susun, berarti pecahan yang paling besar adalah 1/23. Kenapa? Karena 23 penyebutnya paling kecil. Kemudian menyusul 1/25, kemudian 1/27, dan yang paling kecil 1/29. Maka secara susunan 1/23 yang terbesar, 1/25 kemudian, 1/27, dan 1/29 paling kecil. Maka logikanya, selisih 1/23 sebagai bilangan terbesar dikurangi 1/29 sebagai bilangan terkecil, maka selisihnya pasti lebih besar daripada selisih yang lain. Kenapa? Seperti ini. 1, 2, 3, 6. 6 kurang 1 hasilnya 5, paling besar. Pasti lebih besar dibandingkan dengan 3 yang kurang 2 yang hanya nilainya 1. Maka tanpa dicari, karena memang pertanyaannya tidak nilai, bukan nilai yang ditanyakan, tapi membandingkan siapa yang lebih besar. Maka 1/23 dikurangi 1/29 adalah selisih terbesar. Ini selisih terbesar. Selisih maksimum untuk kasus ini. Sementara 1/5 dan 1/27 adalah selisih yang lain. Maka tanpa harus dicari, nggak perlu samakan penyebut. Maka jelas X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y. Kenapa? Karena di X memuat selisih antara data terbesar dengan data terkecil, sementara Y adalah selisih-selisih yang lain. Jadi nggak perlu dicari penyebutnya berapa, nggak perlu ya. Cukup kemudian dilihat di antara keempat pecahan ini, mana pecahan paling besar dan mana pecahan yang paling kecil, maka selisihnya adalah selisih yang terbesar. Paham? Ada pertanyaan? Ya, sepertinya paham ya. Jadi gunakan trik ini ya. Kalau 1 lebih kecil daripada 2, lebih kecil daripada 3, lebih kecil daripada 6, maka selisih terbesar adalah selisih data terbesar yang dikurangi data yang paling kecil. Waktunya masih ada 5 menit lagi ya, insya Allah. Saya tunggu ya, nanti kalau seandainya memang ada soal yang mau didiskusikan, dipersilahkan ya, silahkan. Nanti akan kita bahas bersama-sama insya Allah ya. Baik, mungkin ini soal berikutnya. Bang Hendra, boleh baca lagi Bang? Silakan. X adalah nilai untung 35% dari penjualan kaos harga Rp97.500. Ya, Y adalah Rp47.600. ya. Terus pertanyaannya membandingkan, ya kan? Bandingkan Antara apa Bang? X dengan Kalau menurut X Bang dengan Y. Hendra, caranya gimana nih Bang? Hitungannya. Silakan Bang. Caranya eh ya lebih besar Y saat Ya, bagus ya. Nah, kenapa lebih besar Y ya? Termudah ya, 35. termudah begini ya. 35/100 kalau dikalikan 97.500 tentu susah menghitungnya. Kenapa tidak langsung dikalikan 100.000 saja? Ya, Ya, 35.000. 100.000 saja. Ini lebih mudah ya. Maka hasilnya tentu lebih besar. Nah, hitungan ini pasti lebih besar. Ya, ini pasti lebih besar dibandingkan nilai X. Karena X mengalinya dengan 97.500 yang notabene kurang dari 100.000. Nah, tentu nilai X ini lebih kecil daripada coret nolnya 2, coret nolnya 2 ya, 35.000. Jika 35.000 saja lebih dari X, apalagi 47.600 pasti lebih besar lagi. Maka soal seperti ini bukan untuk dicari, dihitung, bukan, hanya dibandingkan saja. Kalau 100.000 saja nilainya cuma 35.000 yang kurang dari 47.600, apalagi X-nya. Maka nilai X jelas ya, maaf ya, apalagi ya nilai X-nya. Jelas maka nilai X ini tanpa perlu dihitung ya, dipastikan nilainya kurang dari Y yang nilainya 47.600. Nah, insya Allah mudah lah, insya Allah sebenarnya. Insya Allah itu sederhana ya.
Apalagi soal pilihan berganda sudah ada jawabannya yang bisa dilirik-lirik sebelum dikerjakan ya. Ini akan sangat membantu ya, sangat membantu. Makanya tidak ada cerita soal pilihan berganda itu temanya sekedar mencari, tidak ya. Mencari itu hanya salah satu jalan kita untuk memilih, bukan satu-satunya jalan kita untuk bisa menentukan jawaban. Ya, hanya sebagai salah satu perangkat untuk bisa kita memilih mana jawaban yang paling tepat. Sebenarnya cara yang paling tepat adalah dengan menggabungkan antara seni berhitung dengan seni memilih. Makanya saya ulang-ulang pentingnya jinge-jinge dulu jawabannya sebelum kita mengerjakan soal. Contoh misalnya, mudah-mudahan masih ada waktu ya 2 menit lagi. Nah, seperti ini agak sedikit ya ambigu soalnya ya. Ada hal yang harus diluruskan ya. Nah, ini mungkin yang terakhir ini 12 ya. Tapi B-nya apa ini B-nya? B sama dengan. Saya ragu juga nih ya. B ini apa? B min sepertiga atau B sama dengan 3 maksudnya? Coba kita lihat dulu soal yang lain ya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Banyak cara berjabat tangan dari 12 ibu-ibu yang arisan. Ya, ibu-ibu yang arisan. Kalau misalnya dibayangkan ya, tentu yang namanya jabat tangan itu, logikanya ya, yang namanya jabat tangan itu, yang namanya berjabat tangan melibatkan 2 orang. Artinya orang pertama akan berjabat tangan dengan 11 orang yang lain. Sementara orang kedua, ya, hitungannya karena dia sudah berjabat tangan dengan orang yang pertama, maka dia tinggal 10. 10. Orang ketiga 9. Kemudian turun terus 10, 11, 10, 9 terus lanjutnya berapa? 8, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jumlahnya ini akan dibandingkan dengan 44. Ya Lebih besar. jumlahnya ya nggak usah dihitung lagi ya. Karena cuma X pembandingnya lebih besar. 44, maka ya 11 tambah 9 saja sudah 20, tambah 10, 30 ya. Belum lagi tambah 15, maka nggak usah dilanjutkan, jelas sekali ya bahwasannya X-nya lebih besar dibandingkan Y-nya. Atau kalau mau dihitung pun gampang sebenarnya ya. Apalagi kalau sudah memiliki hafalan. Penting juga dihafal ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10. Ini hendaknya dihafal. Jumlahnya 55 dihafal. Maka kalau sampai tambah 11.